warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Pernahkah kalian pergi untuk mendaki sebuah gunung? Pernah? Ada di titik mana saat kalian akan menyerah? Di bawah, di tengah, ataukah saat hampir menuju puncaknya? Oke, betul. Kebanyakan mulai merasakan menyerah itu saat akan sampai pada puncaknya. Begitu pula yang dirasakan oleh Muhammad Al-Fatih. Bagaimana ketika pada penyerangan akhir, beliau juga merasakan begitu. Banyak suara sumbang, sampai juga banyak yang menyerang beliau bahwa, wah, gara-gara kamu kita hampir kalah. Kita sudah banyak mengorbankan nyawa para prajurit, banyak tenaga hanya untuk membesarkan egomu dan sebagainya. Lalu bagaimana yang kalian rasakan saat ini? Apakah kalian juga seperti itu? Saat kita hampir menuju puncak dari perjuangan kita selama setengah semester ini, apakah kalian juga merasakan seperti itu? Merasakan bosan, nggak mau belajar dan sebagainya? Ingat, perjuangan kita itu hampir menuju puncaknya, Jadi berusahalah terus dan berusaha terus. Bagaimana kalau kita belajar dari terjadinya sebuah pakaian? Dari mana dia berasal? Dia berasal dari sebuah pohon yang bernama pohon kapas. Bagaimana pohon kapas itu tumbuh dari kecil hingga besar, kemudian dia berbuah. Setelah itu buahnya dipintal untuk menjadi sehelai benang. Bagaimana benang itu kemudian ditata satu persatu hingga kemudian menjadi selembar kain. Bagaimana juga ketika kain itu diwarnai, diproses hingga menjadi kain yang indah dan menarik. Baru kemudian dia dipotong, dia ditusuk, dia dijahit gitu hingga menjadi satu buah baju. Ternyata perjuangan untuk mendapatkan satu baju itu tidaklah mudah. Dia perlu dikupas, dia perlu dipintal, dia perlu diputar, dia perlu digesek, dia perlu dipotong, dia juga perlu ditusuk-tusuk. Tapi ternyata ketika pakaian itu sudah jadi, maka pakaian itu indah untuk dipandang, pakaian itu nyaman untuk dipakai. Begitu pula kita dalam hidup kita. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita ingin menjadi orang yang berbahagia, orang yang luar biasa, maka yang perlu kita lakukan dalam hidup ini yaitu satu, kita perlu bekerja keras, kita perlu berusaha, maka Allah yang akan menentukan nanti. Kemudian tidak akan ada salahnya dan tidak akan ada dosanya bagi orang-orang yang bekerja keras, kan gitu. Maka Allah akan memberikan yang terbaik buat mereka. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan berpengaruh pada diri kita kelak 10-20 tahun kemudian. Maka barang siapa yang dia bekerja keras, barang siapa yang dia berusaha, maka dia akan menuai hasilnya. Tidak akan mungkin seorang petani yang tidak menanam padi dia akan memanen beras, kan? Begitu pula kita. Barang siapa yang tidak bekerja keras dan tidak berusaha, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi hari ini saatnya kalian membuktikan siapa diri kalian dengan berusaha yang sungguh-sungguh, berupaya maksimal. Semoga Allah akan memberikan kemudahan. Oke, gitu ya. Sampai jumpa lagi.